Sementara itu, pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap sektor perdagangan. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah target ekspor ke beberapa negara tujuan terkendala akibat keterbatasan logistik maupun ketiadaan jadwal penerbangan ke negara-negara tujuan. Dalam upaya menanggulangi berbagai kendala di bidang ekspor, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan eksportir akibat dampak pandemi COVID-19. Kerjasama antar berbagai pihak terkait sekaligus bisa membantu dalam merespon peluang yang muncul setelah pandemi berakhir. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Wayan Jarte, mengatakan, selama pandemi COVID-19 ini, terdapat berbagai keluhan dan kesulitan yang dirasakan pelaku usaha maupun eksportir. Pihaknya telah mencoba memfasilitasinya mengingat semua ini berkaitan dengan bisnis. Salah satunya adalah masalah transportasi udara yang dibatasi. Opsi transportasi jalur darat dan laut masih tersedia walaupun muncul kendala waktu. Pengiriman menjadi lebih lambat dari biasa. Beberapa produk yang masih bisa diekspor diantaranya adalah manggis, ikan tuna, dan cabai, dengan tujuan Tiongkok dan Jepang. Pembatasan ini kan pembatasan satu, penerbangan juga terbatas, ya kan, kemudian masih ada peluang kita lewat jalur laut, ya kan, masih ada lewat jalur laut. Nah, oleh karena itu kita menggali dari awal kondisi ini, kita sudah mengidentifikasi mana kira-kira potensi-potensi ekspor yang masih bisa kita kembangkan, yang masih kita support, kan. Tentu yang ekspor melalui jalur udara sudah mengalami kesulitan kita. Dari segi cost dan segala macam sudah tidak masuk. Kemarin kita coba contohnya manggis kan, lewat udara ternyata tidak masuk ya. Ya, tidak bisa, tidak kompetitif ya di negara tujuan. Oleh karena itu melewat laut. Nah, teman-teman tetap berupaya melalui laut gitu. Termasuk produk-produk kerajinan kita masih ada yang berangkat beberapa. Ya, memang jumlahnya tidak banyak yang sebelum pandemi COVID. Masih jalan sekitar 30-35%. Itu kita ketahui dari SKA yang kita keluarkan. Kedepan seluruh pihak harus bersinergi dengan baik sehingga segala persoalan terkait ekspor Bali bisa diatasi dan perekonomian Bali masih bisa berjalan di tengah pandemi COVID-19. Putu Ratna, Bali TV.